Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana caranya atau membantu dahak yang kental sulit dikeluarkan bisa luruh atau cair sendiri. Ada banyak cara emang yang bisa kita lakukan. Seperti saya sudah membantu dengan minum mukolytik, tetapi itu tidak membantu secara signifikan untuk mengencerkan dahaknya saya gitu. Karena akhirnya saya mencari cara gimana caranya untuk mengeluarkan dahak. Terus akhirnya saya ingat saya punya infrared, dan ini saya lakukan waktu itu sama anak-anak saya yang waktu masih kecil, sulit banget untuk ngeluarin dahak, dan itu sangat membantu. Jadi ini saya praktekkan sendiri untuk saya selama saya isoman. Bagaimana caranya melakukan infrared untuk kita yang lagi isoman tanpa bantu orang lain? Sebenarnya boleh dong like, subscribe untuk channel ini biar lebih berkembang dan memberi konten yang bermanfaat lagi untuk teman-teman. Sebenarnya dahak itu apa sih? Sebelum kita harus tahu itu ya, emang dahak ini apa sih? Yang merugikan banget nggak sih buat kesehatan kita? Jadi dahak itu sebenarnya emang sudah terproduksi secara tidak kita sadari untuk membantu melembabkan hidung, tenggorokan, ataupun paru kita sendiri. Jadi dahak itu sebenarnya alamiah tubuh kita terproduksi secara sendirinya untuk membantu melembabkan ya, atau untuk menangkap partikel-partikel asing saat ada benda asing masuk ke tubuh kita. Tapi di saat sampai akhirnya bisa menyebabkan dahak itu kental sampai berubah warna, itu berarti ada sesuatu yang membuat infeksi dalam tubuh kita. Nah, karena saat produksinya ini kental, terus ditambah ada ternyata disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus, itu malah membuat hal yang sangat tidak nyaman buat tubuh kita ya. Apalagi saya rasakan waktu itu isoman, saya belum pernah ngerasain dahak sebanyak itu dan sekental itu. Walaupun saya juga kita pernah flu ya, tapi ini COVID emang bener saya nggak ada keluhan batuk sama sekali, nggak ada keluhan sesak atau apa, nggak ada, batuk nggak ada, pilek nggak ada, cuma ada nyeri telan, greges, dan produksi dahaknya banyak sekali tapi nggak bisa keluar. Nah itu membuat tenggorokan saya benar-benar yang sangat nggak nyaman sekali. Maka di sini saya ingin memberi informasi, sharing pengalaman saya. Selain saya menambah dengan minuman obat mukolytik pengencer dahak, itu sangat membantu. Terus saya juga tambah dengan minum air putih hangat. Saya selalu minta air putih hangat, bahkan saya tambah dengan air garam. Garamnya itu sesuai dengan, ya emang susah ditakar ya, karena ini kan nggak ada evidence base-nya ya, tapi ini pengalaman setidaknya garam itu untuk membantu mensterilkan atau membersihkan saluran tenggorokan saya yang dahaknya banyak banget, biar nggak semakin numpuk gitu infeksi atau parasit atau bakteri lah atau apa yang benda asing. Intinya benda asing ada di tenggorokan, dahak banyak banget. Jadi saya bantu untuk membantu agak melegakan tenggorokan saya gitu ya. Terus akhirnya saya juga bantu dengan kumur, obat kumur, mouthwash itu saya lakukan sehari bisa 4-5 kali saya cuci sampai saya gargling gitu ya. Jadi bukan kumur biasa tapi gargling sampai agak terasa di sini. Jadi itu salah satunya. Terus juga saya hirup uap panas. Jadi itu yang saya lakukan, saya hirup. Jadi saya minta air hangat untuk minum air garam. Sebelum saya minum, saya langsung uap dulu untuk beberapa menit. Terus kalau udah agak-agak enak, nggak terlalu panas airnya, baru saya minum. Nah itu sambil saya bantu uap untuk membantu melembabkan dan membantu mengencerkan dahak yang saya alamin. Terus akhirnya saya bantu dengan nama infrarednya. Jadi kombinasi semuanya itu sangat membantu sekali. Jadi dalam satu hari treatment itu saya lakukan mulai dari kumur, hirup uap panas yang air garam yang mau saya minum itu, terus air minum hangat, ditambah infrared, itu sangat membantu dan sangat berefek banget. Jadi sebelumnya ini kita fokus ke tentang infrarednya sendiri ya. Infrared ini kan emang dia ada sinar lampu merah, sinar merah ya. Sinar merahnya ini tips pertama adalah teman-teman nggak boleh sampai sinar merahnya itu kena ke mata. Jadi tips pertama yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan infrared di rumah, dan ini biasa dilakukan oleh terapis. Kalau misalnya kita ke baby spa atau mana gitu kan, harus dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kita nggak bisa melakukan itu ke diri kita sendiri karena ada prosedur yang kita harus memukul-mukul titik-titik tertentu. Tapi di saat itu kita sulit jika kita melakukan sendiri. Tapi karena kita isoman,
kita harus melakukan itu sendiri sebisa kita, tangan kita menjangkau daerah-daerah itu gitu ya. Dan kita nggak bisa minta bantuan orang lain karena kita lagi isoman, kita menghindari adanya kontak sesama keluarga ataupun orang lain, jadi kita ngelakuin sendiri. Tips pertama adalah saat kita menyalakannya, jangan menatap atau sinar merah itu kena ke mata kita. Jika kena, itu bisa bahaya, bisa menyebabkan sampai kebutaan, kena ke retina mata, nanti malah rusak mata kita. Jadi sampai kita melihat sinar merahnya. Terus kedua adalah jaraknya. Jadi jaraknya yang harus kita lakukan adalah karena dia ini memberi sensasi panas, kita menghindari terjadinya luka bakar. Minimal jaraknya ada 30 cm. Jika kita melakukan sinar merah ini langsung ke kulit kita tanpa kita lapisin baju sebelumnya, itu sebisa mungkin senyamannya kita kalau 30 cm terlalu dekat dan terasa panas, itu kita jarakkan lampu infrarednya, bisa sekitar mungkin kita tambah 5 cm sampai kita terasa nyaman. Tapi ingat, kita harus tetap merasakan sensasi hangatnya si sinar merah. Tapi karena jika kita nggak merasakan panasnya atau hangatnya, itu berarti kita nggak mendapatkan efek dari tujuan itu adalah memanaskan untuk membantu mengencerkan bibir dahanya itu sendiri. Jadi kalau di sini saya lebih nyaman, misalnya saya pakai baju, jarak 30 cm aja tuh udah cukup hangat untuk saya. Jadi kita lanjut aja. Pertama kita colokkan, terus kita nyalakan infrarednya ya. Ini saya pakai merek Philips ya. Ini ya. Kita pakai ini, terus kita putar, ini ada putarannya. Terus ada lambang 0 sama ini ya. Nah, ini kalau arah sini ini kan mati ya. Nah, terus kita nyalakan. Tuh, udah nyala. Terus kita jarakkan ini misalnya kita mau yang bagian dada belakang dulu. Nah, ini jaraknya 30 cm. Ingat ya, 30 cm. Terus tips selanjutnya adalah tangannya kayak gini. Jadi teman-teman tangannya jangan kayak gini. Kalau kayak gini, itu mukulnya nggak maksimal. Yang kedua, itu sakit rasanya. Kita kayak dipukul gitu. Tapi kalau kita kayak gini, tekanan lebih maksimal dan itu rasanya lebih enak. Kayak dipicet-picet gitu ya. Ini kita pukul. Pertama misalnya kita mau bagian belakang, bisa bagian titik paling atas ya. Ini istilahnya nih kalau digambar, ini bagian paru belakang tapi bagian atasnya. Ini total semua kita lakukan di lapangan dada bagian belakang atau dari bagian depan, ini totalnya 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita kira-kira aja terasa kita udah enak di sini. Terus kita pindah ke bagian tengah. Tetap ya, lampu sinar infrarednya itu diarahkan sesuai titik yang kita mau pukul. Jadi misalnya bagian tengah, kita arahkan lampunya ke arah tengah. Terus bagian bawah, kita walaupun nggak tahu ya produksi dahak kita itu pas bagian apakah di bagian paru atas, tengah atau bawah, itu kan nggak tahu. Tapi untuk lebih enaknya memang kita lakukan semua ke bagian paru biar maksimal. Jika ada di situ dahak, lebih maksimal untuk membantu mengencerkannya. Ini bagian bawah, ini bagian sini bawahnya lagi. Tetap lampunya tuh diarahkan ke arah yang mau kita pukul ya. Terus ini bagian belakang kanan. Jadi belakang kiri sama ya, prosesnya sama aja. Jadi titiknya di sini, yang sebisa tangannya kita sampai, terus di sini, terus di sini, terus di bawahnya lagi ya. Terus kita pindah ke bagian depan. Ke bagian depan, ini kita usahakan ke bagian titik-titik yang itu yang mau kita pukul ya. Misalnya bagian atas dulu ya, atas dada bagian depan. Ini istilahnya paru di bagian apex anterior ya. Kita pukul, terus kita rasa udah nyaman, udah enak. Ini kita mungkin bisa sekitar 2 menit ya kita kayak gini ya. Atau pukulan itu sampai 15 sampai 20 pukulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 15 sampai 20. Ini cara mukulnya gini ya, bukan gini-gini ya. Begini ya, belum sampai luruh gitu, belum kena gitu, tapi kita mukulnya pelan tapi mantap, gentle. Ke sisi bawahnya lagi, yang atas bawahnya lagi. Itu kan 15 sampai 20. Nah, bagian lateral ya, ini istilahnya bagian pinggirnya paru ini. Bagian bawahnya lagi.
Terus kita lanjutkan bagian kiri kita ya, tetap kita makin dari atas, titik 1, titik 2 agak ke bawah, terus agak ke sini. Tetap lampunya diarahkan ke sini ya, sini. Tuh. Terus kalau bisa enak kita lakukan di sini. Terus saya nambah satu lagi, ini sebenarnya nggak ada, tapi karena di sini saya keluhan yang pertama di sini ya, di sini kan aduh sakit banget, dahaknya numpul banyak banget tapi nggak bisa keluar. Akhirnya saya bantu di sini dan itu sangat membantu banget. Jadi saya lakukan ini 3 kali untuk daerah sini ya, ini saya lakukan 3 kali aja itu udah rasanya sensasinya udah lumayan plong gitu, lebih plong. Terus saya lakukan lagi di sini gitu ya. Jadi kita lakukan di satu titik sini, satu sini. Tetap ya, jangan lupa sinarnya tetap diarahkan kemana yang mau kita pukul, tapi jangan terlalu dekat karena kita hindari nanti terjadi luka bakar, dan jangan sampai kena mata. Oke teman-teman, itu tips yang bisa saya kasih tentang membantu cara untuk melonggarkan atau membantu mengencerkan dahak yang begitu kental. Jadi bagaimanapun tetap jangan lupa untuk prokes, tetap kita jalan program kesehatan walaupun banyak hoax atau banyak yang bilang untuk apa prokes jika nggak ada solusi karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ya itu biarkan aja lah, kita bagaimanapun udah terkepung, tapi kita ngelakuin itu untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita sendiri, keluarga kita sendiri, biar tetap negeri ini segera selesai masalah COVID-nya. Itu bermula dari tim yang sangat kuat, tim yang sangat solid. Jadi kita itu adalah tim, tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang medis, tidak hanya kepolisian yang membantu untuk mengingatkan kita tentang prokes, tapi untuk kita semuanya. Kita ini harus menjadi tim yang solid apapun itu. Tetap semangat dan istiqomah dan selalu berdoa ya. Oke, salam sehat untuk kita semua, dan yang lagi isoman tetap semangat dan semoga cepat segera sembuh. Bye bye.